Bang, kok ada ya orang yang ketika dikagetin latahnya itu baca sholawat Jibril bukan bahasa kata-kata kotor? Bagus nih pertanyaan. Jadi ini fenomena psikologis dan spiritual yang menarik banget. Dalam ilmu perilaku manusia dan ajaran Islam sendiri, fenomena ini dinamakan refleks alam bawah sadar kita. Atau dalam istilah keilmuan Islam adalah buah dari kebiasaan dikir kita. Jadi saat manusia kaget atau terkejut secara mendadak, otak bagian depannya nih yang ini yang bertugas berpikir logis dan memfilter ucapan itu bakal jadi non-aktif selama beberapa milidetik. Jadi mekanisme otak kita langsung diambil alih oleh pusat emosi dan refleks bertahan hidup. Nah, di momen kaget itu, manusia tidak bisa berpura-pura. Ucapan yang keluar adalah 100% apa yang paling mendalam dan paling sering terekam di alam bawah sadarnya. Kalau orang yang sehari-hari terbiasa mendengar atau mengucapkan kata kotor, memori kotor, nah itulah yang dimuntahkan otak saat kaget. Tapi akan beda cerita kalau otaknya sudah tercuci dan terbiasa terulang-ulang mengucapkan solawat. Maka solawatlah yang otomatis melompat keluar. Lalu dalam tradisi Islam sendiri, ucapan spontan saat kaget adalah indikator jujur tentang kebersihan hati kita dan kebiasaan lisan kita. Bahkan sekelas Imam Al-Ghazali pun berpendapat bahwa apa yang mendominasi bejana hatimu itulah yang akan tumpah ketika bejana itu terguncang. Jadi jika isinya solawat dan zikir, maka yang tumpah adalah solawat. Lalu Bang, kenapa latahnya bisa solawat Jibril? Nah, itu adalah karena solawat ini sangat mudah diulang-ulang. Orang yang latahnya solawat Jibril biasanya memiliki wirid atau kebiasaan membaca solawat ribuan kali setiap harinya. Bahkan secara konsisten bisa belasan ribu, bahkan puluhan ribu. Lalu juga lingkungan yang sehat, serta pikirannya senantiasa terhubung dengan mahabbah atau rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, solawat itu sudah berpindah dari sebatas memori jangka pendek di otak menjadi memori motorik atau refleksnya batin kita. Jadi titik tumpu hasil akhir dari kesimpulan ini adalah latah kotor atau latah solawat itu bukan soal bisa acting atau gaya-gayaan. Nah itu semua adalah kebocoran alam bawah sadar kita. Jadi latah adalah cerminan paling jujur kita dari apa yang paling sering diucapkan oleh lisan seseorang saat dia sendirian. Banyak orang umumnya pikir istighfar itu cuman bacaan buat orang yang habis maksiat doang. Padahal ini rahasia besarnya nih ya. Nah, kalau kita buka surah Nuh ayat 10 sampai 12, ternyata istighfar itu bukan cuman minta ampun doang. Di sana Allah janjikan 5 hal material sekaligus. Hujan lebat, harta berlimpah, keturunan, serta sarana bisnis sampai kelancaran rejeki. Tuh, ada 5. Dan hebatnya, bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, orang yang melazimkan istighfar bakal dikasih jalan keluar dari setiap kebuntuan dan rejeki dari arah yang gak disangka-sangkanya. Oke, kita persingkat aja. Poin intinya adalah istighfar itu bukan sekedar penyesalan dosa, tapi proses riset sistem dan pembersihan hambatan jiwa kita. Nah, di sini salah satu rejeki dan kemudahan itu dasarnya udah Allah siapin sebenarnya. Tapi dosa dan kesalahan kita sendiri yang bikin jalurnya jadi tersumbat. Makanya pas kamu istighfar, kamu bukan lagi ngejar rejeki, tapi kamu lagi menghancurkan semua sumbatan biar rejeki itu bisa langsung tembus ke hidup kamu. Kalau kalian suka dengan edukasi ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.